Dimakan aja. Separuh gosong, separuh enggak. Dan sedang saja. Oh, bola marah. Makan yang gosong. Nah, jadi saya punya ide apa? Malah punya ide cerita kayak gini mah. Ini kan yang bagus ya, ini yang gosong. Tapi rasakan kriuknya enakan yang gosong. Dan saya hari ini bikin cerita aja. Bikin ceritanya, jangan memandang orang dari apa itu, dari sampulnya gitu aja. Jangan menilai orang dari sampulnya. Maksudnya gimana? Gini ini kan dilihatnya bagus, ini dilihat gosong, tapi rasanya enakan yang gosong. Jadinya gini lah cerita ya. Kadang kan saya ada teman cerita atau ya ada pengalaman maksudnya jangan menilai orang dari sampulnya. Maksudnya gimana? Kadang kan orang lihat dilihat dari orangnya bentuknya itu jelek lah, kumuh, dekil atau enggak maaf aja ya. Kadang kan ya banyak pokoknya dilihat itu udah kumel, udah jelek kayak apa gitu. Tapi kitanya jangan mengira dia itu jahat, jangan mengira itu dia langsung nggak peduli sama seseorang. Jangan melihat dari apa kepribadiannya dia, dalemannya gimana gitu. Terus ntar kalau kita ngelihat yang bagus sampulnya kayak itu, oh dianya cantik, kayak orang punya, kayak orang berada gitu, pasti dia orangnya baik hati, mau membantu. Oh jangan salah, maksudnya gini, belum tentu yang sampulnya baik tapi dalemannya baik, belum tentu sampulnya jelek dalemannya jelek. Jadinya gini aja, ini cerita apa ya, temenku tak apa, kita itu melihat apa, kalau kita pengen tahu kepribadian seseorang atau kepribadian teman seseorang, kita deketin ya, kita berteman, kita pengen tahu dia lebih dalam kayak gimana. Misalnya kayak gini, seumpama contohnya saya aja lah yang gampang, biar ya jangan ituin orang lain gitu aja lah. Kayak saya, oh ngeliat temen, oh dia kok kayaknya itu ya baik apa enggak ya, kan saya ini jadi penasaran. Jadinya saya ngumpulin dia tiap hari, sifatnya kayak gimana, itunya sifatnya kayak gimana, maksudnya dia baik apa enggak, jelek apa enggak, sehari-harinya dia
sehari-harinya dia kayak gimana, kita tahu, jadinya kita bisa menilai dia baik apa enggak, jelek apa enggak, kayak gitu. Ini cerita aja ya, gara-gara sampul, gara-gara biasalah namanya orang lingkungan, apa ya, bermasyarakat kan kadang ngelihat status juga gitu ya. Maksudnya gimana ngelihat status juga, oh iya itu loh dianya si A misalnya kayak gitu, si A anak orang miskin, udah jelek, maksudnya ya jelek enggaknya itu tergantung apa ya, ya nggak usah mikir jelek enggaknya lah, maksudnya ada orang ngomong tuh lo orangnya anak orang miskin gini-gini nggak punya apa-apa, tiap hari mah apa kerja ya cuma jadi kuli apa kayak gitu kan. Ya mikirnya jangan gitu-gitu amat, soalnya apa, terus nggak usah lah kamu anak kamu nikahin sama orang itu, anak itu anak orang nggak punya, jangan. Terus ntar kalau ada apa, pokoknya itu terlalu menyepelekan, terlalu apa ya, terlalu memandang rendah gara-gara si A itu orang nggak punya, terus anak orang yang nggak punya, jadinya ya jangan begitu juga. Soalnya apa, kita kan nggak tahu ya kedepannya ntar gimana, 5 tahun yang akan datang, atau enggak 10 tahun yang akan datang, nggak bakalan besok langsung kelihatan, nggak bakalan. Soalnya apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti merencanakan umatnya, ibarat kata kayak kita kan ibarat kata kan kita seorang wayang dalamnya kan sendiri kan, jadinya jangan mencat seseorang karena ya faktor luarnya itunya, jadinya kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Biasanya itu seseorang yang terlalu dihina, terlalu dimaki-maki, ibarat katakan kayak gitu ya, terlalu dihina, terlalu kayak gitu kan, memupuk dia untuk semangat, untuk berjuang, pantang menyerah, agar saya gimana, biar saya itu nggak dihina kayak gitu lagi. Saya ingin membuktikan kalau saya bisa, ya. Dulu ibarat kata berapa tahun, 10 tahun kayak apa 20 tahun dia masih kecil kayak gitu dihina-hina, atau enggak 5 tahun kemarin atau enggak, tapi karena hinaan itu memupuk si Anya itu, dia berani berjuang, dia mati-matian banting tulang bekerja siang dan malam, ya namanya berusaha, banyak berdoa apa ya, kemungkinan doa-doanya diijabin sama yang maha kuasa, jadinya dikabulkan gitu kan. Tadinya miskin, entarnya berapa tahun yang akan datang jadi ya nggak kaya, nggak, maksudnya standar lah kecukupan kan kita nggak tahu. Entarnya tadinya dia kaya raya, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalau dia jadinya jadi orang miskin kan, walau alam kita juga nggak bakalan tahu. Itu ibarat kata udah tercatat, udah digariskan dari sononya gitu. Emang kita tahu enggak kan, entah itu bangkrutnya gara-gara ya kelakuannya dia sendiri, sering judi, atau enggak sering mabuk kan, bisa jadi, atau enggak kesalahan ya, namanya orang kaya jadi miskin ya bangkrut, atau enggak ditipu orang kan bisa jadi. Jadinya mah apa ya, jangan terlalu menyepelekan seseorang gitu aja kan, kitanya ya dipikir orang miskin ibarat kata dihina-hina kayak gitu ya. Biasanya itu dia itu langsung semangat. Seseorang bisa apa ya, bisa mandiri, bisa berdiri tegak ibarat kata, bisa kaya, tapi mending orang
kaya itu dari nol, dari miskin jadinya itu. Kalau dia kaya raya, kalau dia jadi orang kaya, dia tadinya inget sama orang miskin. Soalnya apa, dia pernah ngalamin apa yang orang nggak punya rasain. Tapi kalau tadinya itu orangnya udah kaya raya, kaya terus nggak miskin-miskin, biasanya itu rata-rata jarang peduli sama seseorang. Karena apa, dia nggak pernah merasakan pahitnya orang miskin kayak apa. Soalnya apa, pahitnya orang miskin itu biasanya itu apa ya, dari apa ya, mau makan aja susah ya, buru-buru mau beli baju baru, buat makan sehari-hari aja susahnya kayak apa. Maksudnya gimana susahnya kayak apa, yang dipikirin itu apa, hari ini udah bisa makan aja alhamdulillah, belum tentu besok bisa makan. Soalnya apa, perjuangan ibarat kata jadi kuli seberapa ya, belum ntar sehari-hari bayar listrik, punya anak ya iuran anak, kadang iuran anak juga nunggak apa ya, nggak pusing kepala. Tapi ya dengan kesabaran, dengan kegigihannya, yang penting mah berusaha semaksimal mungkin, yang penting nyari duit halal udah alhamdulillah, ama memasrahkan diri gitu ya. Tapi ya walau alam, kita kan nggak tahu ntar kedepannya kayak gimana. Jadinya mah kadang ya orang miskin itu apa, makan aja sawah nggak punya, rumah ya gitu aja. Kemungkinan kalau hujan, pas kehujanan apa, rumah cuma sepetak kecil, cuma buat apa ya, buat ya buat tidur, buat itu udah alhamdulillah ya. Kadang apa ya, namanya orang miskin itu ya kadang kalau ada tetangga baik gitu, maaf ya saya terharu, tetangga baik gitu, dia ada lebihan dikasih, dapat belas kasihan dari tetangga, itu udah alhamdulillah bagi orang miskin ya. Terus apa, kadang kalau hujan atau angin kencang itu apa, itu kan rumahnya kan dari bambu gitu ya, dari bambu, ntar ikut terbang kemana-mana, kayak apa itu, baju apa kehujanan semua kayak gitu ya. Jadinya mah apa ya gitu yang dirasain orang miskin mah, makannya seadanya. Kalau nggak ada lauk, bisa itu nasi aja, bisa ada nasi aja udah, maaf bisa aja nasi aja udah alhamdulillah. Paling kalau ada lauk alhamdulillah ibarat kata ya. Kalau nggak ada lauk paling apa ya, hitungnya pakai garam, ditutul udah pakai garam. Habis kayak gitu apa itu, nasi anget, nasi panas kayak gitu dikasih garam, terus dikasih air, udah buat makan gitu aja tiap hari kayak gitu udah bersyukur. Kadang orang lain yang makan enak apa kadang dibuang-buang, kadang kayak gitu nggak ingat yang di bawahnya kayak gimana. Itu kadang biasanya orang nggak inget kalau dianya belum ngerasain yang dialamin orang miskin kayak gimana. Kalau dia belum pernah ngerasain, kayaknya itu mau berbagi aja perhitungan. Maksudnya gimana, mau berbagi berhitungan ya, dia kan punya lebihan ibarat kata, makan buat berapa bulan, buat berapa tahun juga bisa. Tapi karena dianya belum pernah merasakan jadi orang miskin ya, sama tetangga tahu kalau dia ya anak yatim atau enggak, pokoknya udah tahu tetangganya itu miskin banget, mandangnya sebelah mata. Kadang kalau anaknya apa itu, anaknya
anaknya berteman sama anak orang miskin, kadang jangan ke situ-situ, nggak boleh kayak gitu. Apalagi takut ketularan kali, kalau nggak mah takut kalau anaknya makan apa diminta kayak gitu kan, ya bisa bisa jadi mungkin pemikirannya kayak gitu ya. Tapi ya semangat lah, perjuangan apa kita nggak tahu belakangnya kayak gimana, entarnya juga kitanya nggak tahu. Jadi nggak usah terlalu menyepelekan orang gitu aja ya. Pesan saya, janganlah menilai orang dari sampulnya. Kita nggak tahu, ini cerita lagi ya, pernah ada kejadiannya ya, tak lihat kayak gitu ya, dianya itu dilihat itu orang 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 berada punya mobil, naik mobil, lagi makan kayak gitu, makan biasalah di warung kayak gitu. Biasalah kalau di warung kan, kalau di tempat kita itu di Indo itu kan kadang ada orang ngamen, ada orang itu, paling jawabnya apa, maaf, itu aja. Padahal ya dilihat ya dia orang cukup, tahu apa, berarti kan dianya mungkin dari kecilnya dianya orang punya, nyampe gedenya jadi orang punya, jadinya terlalu ya kayak gitulah, nggak ngerasain apa yang dirasakan orang miskin. Padahal kadang kayak gitu, kalau dia bisa memilih, nggak mungkin dia mau jadi amen kalau dia bisa bekerja, atau kadang kan nggak punya ijazah gitu, nggak ada cara lain, jadinya caranya kayak gitu ya dilakuin gitu ya, kayak gitu terpaksa. Tapi kan kalau ada cara lain, dia mending milih jalan yang lain gitu. Nggak mungkin lah jadi amen apa kayak itu, nggak mungkin, saya percaya nggak mungkin kayak gitu. Terus ada juga dilihat dari orangnya biasa aja orangnya, kumuh apa kumel, biarpun dianya ya pas-pasan kayak gitu, tapi pas di warung ada yang ya, ada orang yang minta-minta, atau ada orang ngamen paling ngasih ya ala kadarnya, yang penting ngasih, lumayan kan dia berbagi gitu ya. Pesan saya, jangan terlalu menyepelekan orang yang nggak punya, soalnya kita nggak tahu ke depannya 10 tahun 12 tahun atau nggak berapa tahun yang akan datang. Bisa jadi orang yang miskin itu jadi orang kaya, dan orang yang kaya 10 tahun yang akan datang, 12 tahun yang akan datang bisa jadi jatuh miskin juga bisa ya, wallahu alam, kita juga nggak tahu. Itu ibarat kata mah, kita hanya wayang bukan dalang, jadi udah diatur sama yang kuasa kayak gimana, udah diatur sama yang maha kuasa entar yang kayak gimana, jadinya mau gimana udah tercatat, udah digariskan kayak gitu, antarnya juga kayak gitu. Jadinya semangat aja, jangan terlalu menyepelekan. Itu cerita dari saya. Jika ada kata-kata atau omongan saya yang menyinggung perasaan kalian semua atau yang menonton video saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.